kenalkan nama saya Kelly Huang. Saya adalah seorang mahasiswi Fakultas Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya. Di video kali ini saya akan membahas tentang inflasi, pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi dipantau terus ya. Nah, salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat mengukur stabilitas perekonomian di dalam suatu negara adalah inflasi. Jika terjadi perubahan dalam indikator ini, biasanya sangat berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendalamannya. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara di mana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Sedangkan pengangguran merupakan masalah bagi semua negara di dunia. Tingkat pengangguran yang tinggi akan mengganggu stabilitas nasional negara, sehingga setiap negara berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran pada tingkat yang wajar. Al-Marizi juga menyatakan bahwa inflasi terjadi akibat kesalahan manusia. Ia juga mengidentifikasikan tiga hal baik secara sendiri maupun bersama-sama yang menyebabkan inflasi terjadi. Tiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan juga peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Dapat pendidikan lebih tinggi. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional yang dilansir harian Kompas 15 Oktober, kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 hingga 29 tahun naik menjadi 2,18%. Data yang sama juga menunjukkan penurunan angkatan kerja baru yang mendapat pekerjaan dari 53,1% sebelum pandemi menjadi 44,5% saat pandemi. Peneliti di Semeru Research Institute, Lia Amelia menyebut, kondisi ini berdampak buruk jangka panjang, seperti penurunan kualitas SDM, serta pendapatan rendah dan persoalan kesehatan mental. Pengangguran mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan secara sederhana, yaitu misalnya pada saat pertumbuhan ekonomi di suatu negara memiliki pertumbuhan yang laju positif atau mempunyai tren-tren yang terus-menerus ada, hal itu berarti pendapatan dari masyarakat di suatu negara tersebut itu meningkat ataupun bisa dikarenakan banyaknya lapangan pekerjaan. Akan tetapi dikarenakan pengangguran, yang dimaksud di sini adalah pengangguran terbuka. Ini adalah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menurut tahun 2011 hingga 2021. Pengangguran terbuka, maka kenaikan pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan laju yang searah, yaitu menaiknya nilai dari pengangguran. Hal ini dijelaskan karena naiknya nilai pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja, tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat atau suatu negara. Penyebaran yang tidak merata dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebabkan tidak diimbangnya dengan turunnya pengangguran di Indonesia. Pada saat naiknya pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan naiknya jumlah pengangguran, alasan lainnya itu di mana pertumbuhan ekonomi ditanda dengan banyak berdirinya perusahaan yang tidak menyerap banyak tenaga kerja. Sekian video pembahasan dari saya tentang inflasi, pengangguran terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga video pembahasan saya tadi bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih.